Shalom keluarga besar Krisdusa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, bersyukur dan bersuka cita kita bisa bertemu kembali dalam ibadah akhir pekan hari ini, Sabtu 12 September 2020. Kita akan siapkan hati dan tubuh kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu yang selalu ada di hidup kami. Kami mengucap syukur sepanjang hari ini dan kami saat ini akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami akan sediakan hati dan pikiran kami sehingga kami memahami dan mampu menjalankan firman-Mu di kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyaksikan pujian dari Ta'andra Evelyn Nathania kelas 9C yang berjudul Pelangi Kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu akan memberimu beracun pada yang ingin roti. Satu hal tanamkan di hati, hina semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Mr. Christian Yuliadi. Ya, selamat pagi keluarga Krisdusa. Hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Biar Engkau berkati dan memberikan kebijaksanaan untuk kami bisa menerima firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa.
Amin. Ya, untuk renungan hari ini kita dasari dari Matius 6 ayat 22 sampai ke 23 dengan nats ayat yang sama. Mari kita perhatikan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikian firman Tuhan. Anak-anak, kalau kita boleh menengok ke belakang, ternyata sudah kurang lebih 7 bulan kita bersama-sama mengikuti pembelajaran jarak jauh. Hal ini tidak terlepas dari kasus COVID-19 yang sampai saat ini belum selesai ya. Jadi mulai bulan Maret kita bersama-sama mengadakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kenapa dilakukan pembelajaran jarak jauh? Salah satunya untuk mengurangi resiko penularan COVID-19. Nah, selama kurang lebih 7 bulan ini pasti ada banyak tantangan dan hambatan yang terjadi ya. Pasti kalian juga mungkin merasakan bosan atau merasa jenuh. Itu juga yang Bapak Ibu Guru juga alami. Nah, selama PJJ ini kita memanfaatkan gadget kita, komputer ataupun laptop kita bersamaan dengan internet yang kita pakai. Tapi kita semua tahu sebenarnya gadget ataupun internet itu memiliki dampak yang positif dan juga negatif dalam kehidupan kita. Internet bisa menjadi sarana yang sangat membantu kita melakukan komunikasi tatap muka jarak jauh secara pribadi maupun kelompok. Kita juga bisa terhubung dengan berbagai sumber belajar yang bagus dan tersedia bermacam-macam ya, termasuk berbagai video pembelajaran ataupun sumber-sumber belajar yang lain. Tapi di sisi lain kita juga tidak bisa memungkiri bahwa internet ini juga punya sisi negatif yang juga bisa memberikan dampak yang tidak baik buat kita. Ada informasi-informasi palsu atau hoax, atau juga konten-konten yang tidak mendidik, contohnya konten yang berbau pornografi ataupun berbau kekerasan. Oleh karenanya melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan untuk memiliki penguasaan diri. Kalau tadi disebutkan bahwa mata adalah pelita tubuh. Jika mata kita baik, maka seluruh tubuh kita baik. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita bisa menjaga diri kita masing-masing. Bagaimana caranya? Yang pertama, pastikan kita mengawali hari kita dengan berdoa. Anak-anak pasti dibagikan oleh Bapak Ibu renungan harian ya. Nah, sebaiknya itu dibaca dengan baik. Setelah itu kita bersama-sama berdoa untuk mengawali hari. Nah, selanjutnya juga dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, anak-anak juga mengikutinya dengan baik, memanfaatkan internet sesuai dengan kebutuhan kita. Artinya kalau memang waktunya belajar ya dipakai untuk belajar. Bolehlah kalau kita sudah selesai mengerjakan tugas kita mau mencari hiburan, misalnya kita bermain games atau kita melakukan hal yang lain. Misalnya kita menonton video untuk refreshing, boleh. Namun kita harus bisa bijaksana. Sering saya temui juga laporan baik dari Bapak Ibu Guru bahwa banyak anak-anak yang tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan disiplin. Ada saja tugas yang belum dikerjakan atau mengerjakannya di luar dari jam yang sudah ditentukan. Memang kalau sedang ada acara tertentu yang memang tidak bisa ditinggalkan, bolehlah. Tapi jika setiap saat selalu tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, nah itu yang jadi pertanyaan. Jadi di masa pandemi corona ini kita sama-sama belajar menguasai diri, menguasai untuk memakai teknologi dengan baik, memanfaatkannya sesuai kebutuhan kita, dan yang lebih daripada itu juga adalah menggunakan waktu kita dengan bijaksana.
Jadi kita bisa bersama-sama belajar bertanggung jawab dengan diri kita, karena siapa yang bisa mengawasi kita? Orang tua mungkin bisa, tetapi tidak setiap waktu ya. Mari kita bersama-sama belajar menjadi bijaksana, menjadi pribadi yang bisa menguasai diri kita dalam memanfaatkan teknologi, internet, ataupun waktu kita, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Awali hari dengan berdoa, membaca firman Tuhan, sehingga kita bisa merencanakan kegiatan kita selama satu hari itu dengan baik. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami untuk menjadi pribadi yang bijaksana, pribadi yang bisa mempergunakan waktu kami dengan baik, belajar untuk menjadi pribadi yang bisa bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi, dalam menggunakan internet dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau tetap melindungi kami, menuntun kami, agar kami bisa belajar untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Kami terus berdoa Tuhan untuk keluarga besar SMP Kristen 2, baik murid-murid kami, Bapak Ibu guru, karyawan, begitu juga orang tua murid Tuhan, dalam menghadapi masa pandemi corona ini. Engkau terus berikan kesehatan, begitu juga Engkau berikan kekuatan dalam menghadapi hari-hari kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga besar SMP Kristen 2 dengan segala program yang ada, biar Engkau berkati Tuhan, perencanaannya sudah dilakukan, dan Engkau juga yang menyertai kami untuk bisa bijaksana memilah mana yang harus kami prioritaskan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk kegiatan kami ke depan, khususnya kegiatan Weapon Grace yang akan kami mulai pada besok hari Senin sampai hari Sabtu, biar boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, biar setiap hari kami semakin belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, semakin mengasihi Engkau, dan seperti firman-Mu hari ini, menjadi pribadi yang semakin menguasai diri kami untuk menjadi bijaksana. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua doa-doa ini. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.